Jenderal yang Marga Taufik ini kemudian berpaket padani mengendarai Gerindra dan Golkar, menurut kita apakah sepadan pertarungan di Pilgub? Sepadan dan game over, menang. Pak AIA hadir untuk kemudian penyambung lidah dari jenderal yang katanya Marga Taufik itu. Spekulasi itu juga muncul. Wah, iya, iya, Jenderal yang konon katanya ini sangat dekat dengan Prabowo, ini loyalis Prabowo, kan gitu. Itu di balik. Itu ada AIA. spekulasi itu juga yang muncul bahwa potensi paket antara Pak Dhani dengan Jenderal Marga Taufik itu juga ada peluang ke situ. Tiba-tiba pas 3 jam terakhir pergantian calon gubernur, misalnya Jenderal Taufik, Marga Taufik ini, Jenderal Marga Taufik ini kemudian berpegang padani Ya. dan kemudian mendaftar, itu kan bisa seperti itu kalau kita pakai pola-pola Gerindra ya. Pas injury time ditentukan siapa calonnya. Ya, terkadang skema nasional, skema tingkat regional ikut juga tuh. Tetapi bisa iya, bisa tidak lagi. Iya. Ini kan masih dinamis ya. Masih dinamis semua kita melihatnya. Ibnu Hajar, selamat datang Kak di podcast Rakyat Oke. Podcast politik di Sulsel. Bagaimana kabar ini Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Aktivitas sekarang? Aktivitas ya aktif mengajar, aktif membimbing mahasiswa yang mau selesai satunya. Termasuk aktif juga memberikan komentar soal politik di Sulsel. Boleh, ya. Sebenarnya bicara politik ini tidak ada habisnya memang Kak. Ya. Kita lihat kemarin beberapa momentum kita sudah dihadapkan, termasuk Pilpres, kemudian legislatif, dan sekarang akan masuk di pilkada serentak. Pilkada serentak, ya benar. Nah, menurut kita, kalau kita berawal di Pilpres, bagaimana sih kondisi politik di nasional ini, Kak? Iya, pra Pilpres dan pasca Pilpres, ya memang melahirkan beberapa dengan proses politik yang kemudian bertarung antara Pak Prabowo, Pak Anies dengan Pak Ganjar, yang tentu lumayan menarik dalam arena pertarungannya, yang kemudian dimenangkan oleh nomor urut 2 Pak Prabowo dengan Gibran. Tentu pasca Pilpres ini akan ada lagi pemilihan pilkada serentak di beberapa kabupaten kota atau provinsi. Tentu ini menjadi arena yang baru lagi dalam arena politik di Indonesia. Dan tentunya juga dari koalisi yang sudah dibangun kemarin, yang Pilpres ini, apakah menurut kita di 3 gerbong ini antara Pak Anies dan Caimin, kemudian Prabowo dengan Gibran, kemudian Ganjar Mahfud, apakah koalisi ketiga ini akan ke Sulsel atau cukup di nasional saja? Nah, mungkin banyak juga yang menafsirkan bahwa ini akan runutannya dia koalisi dalam arena Pilpres itu akan ikut koalisi itu sampai ke tingkat. Iya. Ya, banyak juga yang menafsirkan itu. Mungkin bisa iya, bisa tidak, karena pasti pasca Pilpres ini para elit politik kita di nasional maupun di tingkat regional kebanyakan akan move on. Move on artinya tidak mau lagi terbawa arus dalam beda pilihan dalam arena Pilpres itu. Tentu ini berbeda arenanya, berbeda ruangnya ketika ditarik masuk pada ranah pilkada serentak itu. Ya. Artinya apa? Ya, untuk bangunan koalisi di tingkat provinsi atau kabupaten kota tentu
agak kaku juga ketika ini harus mengikuti alur poros koalisi nasional di pusat. Itu daerah pasti berbeda arenanya dengan nasional gitu. Ya, ya. Nah, tentu elit nasional juga menganggap bahwa kita harus fleksibel, tidak boleh juga terlalu kaku Memaksakan. atau mau menekan Iya, iya, iya. partai-partai kita yang ada di daerah. Biarkan arenanya mereka untuk bertarung bagaimana menemukan ruang koalisi, chemistry-nya dalam memenangkan pertarungan itu. Berarti tidak ada apa ya? Tidak ada batasan ya, fleksibel semua. Fleksibel, tidak ada batasan, tidak boleh sesungguhnya ya ketika ini ditarik dalam arena pertarungan pemilihan gubernur atau wali kota atau bupati gitu kan. Karena kenapa? Ya agak kaku juga ketika itu mau dipaksakan, bisa saja blunder gitu kan. Iya, iya, iya. Tidak sesuai Terlalu dengan dipaksakan. ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya, iya. Ketika pilpres ini berbeda arenanya, berbeda ruang komunikasi politiknya pada tingkat daerah. Nah ini pasti harus menjadi pelajaran dan referensi bagi elit politik, elit partai di nasional gitu kan. Nah, kalau kita lihat Kak, kita bicara Pilgub Sulsel misalnya. Ya, Pusaran politik di Sulsel ini sangat dinamis. ya, Di awal-awal ada sekitar 7-9 bakal calon gubernur. Tetapi hari demi hari sampai hari ini semua calon-calon itu terfilter. ya, Dan hanya beberapa nama saja yang menurut saya yang sering didiskusikan. Nah, pertanyaan saya Kak, prediksi menurut kita berapa sih calon yang akan bertarung di Pilgub Sulsel? ya. Ini soal Pilgub Sulsel ya, Ya, Sulawesi Selatan. Jadi artinya begini, dalam arena pertarungan politik itu kita melihat siapa yang punya jiwa petarung, iya ya. siapa yang punya komitmen dan konsistensi dalam arena pertarungan itu sendiri. Karena sampai starting di awal sangat Kencang. kencang, masuk pertengahan, mulai redup, akhirnya tidak sampai finish. Dan Iya, itu iya, kan iya. menjadi pertanyaan besar. Iya ya. Artinya apa? Arena pertarungan Pilgub ini bukan semudah membalikkan telapak tangan. Bukan arena untuk kemudian memasarkan produk kita. Bukan soal pasar malam. Ini arenanya luas dan panjang. Kan gitu. Banyak dinamika-dinamika yang harus dilewati dalam arena pertarungan ini. Artinya apa? Disitulah komitmen seorang kandidat calon untuk bagaimana kuat ya fighter bahwa dia harus yakin bahwa saya akan menangkan pertarungan di arena Iya ya. Pilgub ini. Terlepas dari kemampuan saya misalnya figur yang pasti saya sudah mengukur kelebihan, kelemahan dan power saya gitu. Iya ya. Itu kan harus menjadi prasyarat juga ketika kita sebelum terjun ke dunia politik. Jangan sampai hanya di depan saja, pas terakhir hilang. Pas pertengahan redup, nggak masuk finish. Iya, Kan iya, gitu. Artinya nggak tuntas pertarungannya. Kalau kita lihat ini Kak, kita lebih mengerucut lagi. Siapa-siapa saja menurut kita yang punya potensi ya. Karena kan kemarin sempat disukai misalnya di Sudirman, Sleman, ASS. Ya. Kemudian ada Pak Ilham Arif Sirajuddin. Ya. Kemudian ada Pak Dani Pemanto. Ya. Kemudian ada yang baru ini AIA, Andi Iwan Darmawan Aras. Ya, figur-figur yang muncul di permukaan tentu figur-figur beliau-beliau memiliki potensi Yeah. untuk maju ya, untuk memimpin. Namun tentu publik pasti menilai dan melihat bagaimana tingkat keseriusan para calon ini. Iya, Jadi lihat iya. dulu di situ. Jangan sampai hanya sebatas naikkan baliho, kemudian pemberitaan,
ternyata di cross check di lapangan, di grassroots tidak ada pergerakan di grassroots. Iya, iya. Ternyata di lapangan tidak ada, kan gitu. Itu kan menjadi pertanyaan besar. Yang kelihatan di publik memang pergerakan Pak Dani Pomanto ya dengan ruang-ruang silaturahimnya, Pak Iyas ya, Pak Andi Sudirman Sulaiman ini saya agak susah bedakan antara Pak Andi Sudirman Sulaiman dengan Pak Amran yang Iya, iya, kadang bingung di mana yang maju di situ gitu. Karena saya lebih dominan kencang pergerakannya Pak Amran Sulaiman Daripada daripada Sudirman Sulaiman, kan Iya, ini iya. menjadi pertanyaan kita juga. Iya, Siapa iya. sebenarnya yang mau maju ini? Iya, siapa yang maju gubernur? Gubernur. Nah, itu kan kadang bingung kita membacanya. Nah, yang seharusnya kan figur-figur ini memang harus confidence dalam tampil di ruang publik. Ambil Bahwa- bagian. Ambil bagian bahwa ini bentuk kesiapan saya gitu kan, supaya publik membaca figur A ya, figur B, C, oke dia siap tarung gitu dengan sudah dia lalui proses dinamika politik ini sampai hari ini. Ya, bisa jadi style Andi Sudirman Sulaiman seperti itu, Kak. Ya, Merakyat, tidak muncul di media. tidak muncul di media. Kalau soal itu publik harus kelihatan juga di media. Kemudian karena media itu adalah corong ya bagi publik, karena arena politik ini butuh untuk dipublikasi. Iya, iya, iya. Tidak boleh juga dia terlalu bilang tidak muncul, mana buktinya yuk muncul gitu kan. Jangan sampai ada hal-hal tertentu baru muncul. Tetapi ini harus konsisten dalam pergerakan dalam pusaran politik ini. Harus selalu Oh, muncul. iya. Kan gitu. Nah, kita lanjut kira-kira pembacaan kita misalnya, Kak. Soal Pak Dani. Ya. Menurut Anda, kekuatan Pak Dani atau kelebihan dan kelemahan Pak Dani maju di Pilgub ini apa-apa saja yang Anda ketahui? Ya. Kalau Pak Dani secara kapasitas ya beliau figur yang ideal ya dengan memimpin kota besar seperti Kota Makassar ini dengan 2 periode, kemudian melewati arena pertarungan yang begitu keras melawan para gajah ya, kemudian didiskualifikasi, kemudian bagaimana kemenangan kotak kosong itu adalah efek dari Dani Pomanto gitu. Kita tidak bisa pungkiri itu. Itu adalah bukti beliau petarung, dan kemudian bagaimana Makassar ini dengan menghadirkan ruang-ruang prestasi yang begitu besar dan dikenal oleh dunia, itu adalah salah satu penanda beliau figur yang layak gitu kan. Yang beliau mungkin kelemahan yang harus ini karena mungkin masih sangat tingkat kesibukannya sehingga sangat terbatas untuk kemudian bagaimana menghadiri undangan-undangan tokoh masyarakat untuk hadir di ruang-ruang publik di pelosok daerah, karena beliau masih sibuk dalam mengurus Kota Makassar Iya. gitu. Tapi komunikasi Partai Pak Dani sejauh ini mungkin belum ada yang mau rekomendasi mau apa, belum ada ya? Ya, kalau rekomendasi sementara berjalan semua karena setahu kita juga bacaan di media dan kemarin kan beliau sudah mendaftar ya dan sudah mengembalikan Ya, formulir. Itu kan bagian dari proses yang kemudian beliau jalani Ya. untuk kemudian bagaimana ke depan mendapatkan rekomendasi partai-partai nanti menjadi pengusung beliau kan gitu. Nah, itu figur Pak Dani. Kemudian kalau kita lihat yang kencang-kencang juga ini ada Pak Ilham Arif Sirajuddin. Iyas. Ya. Menurut kita pandangan seperti apa? Pak Yes, beliau tokoh yang masih populer sampai hari ini ya. Beliau juga mantan wali kota Makassar 2 periode, dikenal sangat merakyat dan dikenal sombere.
beliau juga memiliki modal sosial itu, gitu kan, untuk Iya. bertarung. Yang kedua, Pak Ilham Badani saya rasa dalam ruang komunikasi politik selalu cair. Cair ya. Ya. Nggak ada sekat, nggak ada jarak. Karena karakter beliau-beliau ini juga ya tidak kaku dalam segala hal. Iya, 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 Kan iya. gitu. Beliau selalu care, selalu humanis, kan gitu. Nah, ketika kita lihat misalnya kan kemarin ada calon yang lagi rame-rame Kak, yang sekarang banyak diperbincangkan. Tiba-tiba muncullah ketua Gerindra Sulsel, Ya. AIA. Ah. Menurut Anda seperti apa peluang AIA maju di Pilgub? Ya, bagi saya munculnya figur AIA ini semakin menarik sesungguhnya, cuma starting awalnya sangat lambat. Ya, lambat yang saya maksud ya teman-teman lawan politiknya sudah 10-15 langkah, beliau baru 2-3 langkah kan. Gitu. Iya, iya, iya. Artinya apa? Gerak kaki, pergerakan calon figur-figur ini itu sudah sampai ke pelosok hari ini kan gitu. Terlepas beliau kemarin menang dalam pileg ya, anggota legislatif DPR RI, tetapi itu kan terbatas arenanya. Iya. Ya. Nah, ini kan banyak dipaketkan ini. Kita bicara paket kan. Iya. Kemarin sebelum Idul Adha ini kita lihat ada pertemuan antara Pak Iyas dan AIA. Nah, Muncullah semacam selebaran yang beredar di via WA. Menurut kita pasangan yang menarik ini pandangan kisah pengamat, AIA Adnan atau AIA Iyas atau Iyas AIA. ya munculnya Pertemuan foto ya. ya pertemuan fotonya siapa dulu ini? AIA Iyas. Ayah Yas, Ayah Itu Dani lain. Sebentar kita bahas. Oh, iya. AIA Dani. Ayah Dani kan. Iya, iya, iya. Munculnya itu kan melahirkan banyak tafsiran dan banyak spekulasi. Iya, iya, iya. Ya. Apakah dia paket Dani paket Ayah ataukah sebaliknya Ayah yang paket dengan Pak Dani sebagai wakilnya. Iya, Ada atau juga yang Pak Iyas. Ya, atau Pak Yas. Ada yang memunculkan justru di situ adalah Pak AIA hadir untuk kemudian penyambung lidah dari jenderal yang katanya Marga Taufik itu. Spekulasi itu juga muncul. Wah, iya, iya. Jenderal yang konon katanya ini sangat dekat dengan Prabowo, ini loyalis Prabowo dan gitu. Itu di balik. Itu ada AIA. spekulasi itu juga yang muncul bahwa potensi paket antara Pak Dani dengan Jenderal Marga Taufik itu juga ada peluang ke situ, kan gitu. Terlepas dari hadirnya AIA adalah sebagai kingmaker atau apalah kan gitu, Iya, iya. atau boleh dikata spin doctornya atau apalah kan gitu. Iya, iya. Tetapi ya itu menjadi seksi Iya, iya, iya. bahasanya antara hadirnya AIA, pertemuan AIA dengan Dani Pomanto itu. Apakah ini ayah hanya sebagai penjaga partai yang Ya. nanti akan diserahkan ke Jenderal yang Marga Taufik itu? Ya, Ataukah memang ayah serius dan betul-betul ingin maju di Pilgub? ini masih ambigu kita membacanya. Iya, iya, iya. Ambigu karena Marga Taufik ini senter namanya disebut sebagai jenderal yang sudah teruji juga dan sangat dekat dengan Prabowo sebagai presiden terpilih. Iya, iya. Itu menarik. Dan ketika itu maju di Pilgub, andaikan misalnya Jenderal yang Marga Taufik ini kemudian berpaket Pak Dani mengendarai Gerindra dan Golkar, menurut kita apakah sepadan pertarungan di Pilgub? Sepadan dan game over, menang. Game over, selesai itu. Ketika itu nyatu ya. Karena saya lihat beberapa Pilgub di luar Sulsel itu antara di mana Gerindra, Di situ Golkar. situ Golkar. Ya, bisa saja Sulsel ini
dijahit ke situ misalnya ya. Iya, Jadi iya, kan iya. banyak Iya, iya. tafsiran dan spekulasi-spekulasi yang bermunculan dalam pertemuan-pertemuan figur atau tokoh. Terlepas pertemuan itu hanya sebatas memainkan gimmick ataukah agak dalam pembahasannya Iya, iya. kan gitu. Tapi saya ingin kembali game over. Nah, Ketika Jenderal Marga Taufik itu bersama Pak Dhani dan mengendarai Gerindra dan Golkar, Anda mengatakan itu sudah game over. Apa sih kekuatan mereka berdua ini? sangat kuat karena di satu sisi Pak Dhani ini secara figur sangat kuat ya. Harus diakui itu bagaimana memimpin kota sekaliber Kota Makassar dengan prestasi dengan geliat prestasinya yang kemudian selalu hadir dalam ruang pusaran politik siklus ini. Kemudian tokoh Pak Dhani yang tidak resisten di elit partai politik manapun, Ya, baik di tingkat nasional maupun di lokal atau regional kan gitu. kalau Sang Jenderal ini apa kelebihannya? Sang Jenderal ya tentu harus backup full total dari Ketua Gerindra itu sendiri Provinsi Sulsel, Bapak Aya ini, Pak Andi Irwan Aras ini. Iya. Ya, tentu ketika betul-betul mendorong kadernya karena Pak Marga Taufik juga seorang jenderal yang kemudian ternyata beliau juga masuk pengurus Gerindra ya, DPP. Artinya apa? Ya peluangnya ada dan backup total dari Partai Gerindra ini bisa betul-betul total ke situ ya ketika ini menjadi. Iya. Tetapi ini kan masih bacaan Spekulasi ya. spekulasi, masih samar-samar, bisa iya, bisa tidak, sama lah definisi politik itu. Politik itu adalah seni kemungkinan, bisa ya, bisa tidak. Iya, kan iya, iya. gitu. Tetapi kan kalau itu pun yang terjadi, berarti kalau kita lihat di atas Andi Sudirman Sulaiman ada Pak Amran. Ya. Pak Amran juga adalah tokoh di Sulsel yang menurut kami juga ketika Pak Amran bergerak, game over juga ini bareng. Ya, karena dia anggap dekat juga dengan kekuasaan, apalagi Iya, dia iya. masuk di kabinet Iya, menteri iya, iya. ini, kan gitu. Makanya, tetapi kan kita lihat di arena pertamanya, ketika Pak Andi Sudirman Sulaiman ini kan belum jelas juga paketnya, kan ini kan Iya, masih ambigu juga, masih bingung kita juga membacanya, bagaimana dia bergerak di arena politik pilgub ini karena masih simpang siur beritanya apakah benar dia jadi paket dengan Andi Sudirman Sulaiman dengan Fatmawati Rusdi atau bergeser lagi ke Iya, iya. kandidat yang lain Iya. gitu. Jadi masih agak sulit juga kita membacanya, memprediksi tentang arah politik Pak Amran ini untuk adiknya. Iya, tapi kalau kita flashback kembali soal pendaftaran di KPU, waktu pasangan Prabowo dan Gibran, Ya. tidak ada satupun pengamat politik yang menyatukan antara Prabowo dan Gibran. Ya. Iya kan pas last minute Ah, orang paham, ternyata pasangannya Prabowo adalah Gibran. ya. Apakah pola seperti itu juga akan kembali di Sulsel? Tiba-tiba pas 3 jam terakhir pergantian calon gubernur, misalnya Jenderal Marga Taufik ini kemudian berpegang Pak Dhani Ya. dan kemudian mendaftar, itu kan bisa seperti itu kalau Itu- kita pakai pola-pola Gerindra ya. Pas injury time ditentukan siapa calonnya. Ya, terkadang skema nasional, skema tingkat regional ikut juga tuh. Tetapi bisa ya, bisa tidak lagi. kan gitu. Ini kan masih dinamis ya. masih dinamis semua Iya, kita iya. melihatnya. Tetapi bisa iya, bisa tidak, ya. Ketika karena kadang skema nasional itu diikuti dengan skema tingkat lokal, Iya. tapi tergantung bacaan pemetaannya, saya rasa kan gitu. Tetapi kan juga Kak, kalau kita lihat ada beberapa sandera-sandera politik juga di Sulsel ya. Ada beberapa kasus juga yang bisa menyandrah, yang center disukan soal sandera politik dengan kasus dan lain. Dan menurut kita kemarin yang beredar antara
IAS Ya. atau ISIA? Menurut Anda tepatnya seperti apa? Kalau IA IAS atau IAS IA ini mungkin masih dalam proses penjajakan ya, Iya, karena Golkar juga ini merekomended kalau saya tidak salah 4 figur ya Iya. untuk direkomendasikan maju pilgub. Nah, salah satunya Pak IAS ya, ada juga Bu Indah di situ, Iya. Bupati Luwu Utara Pak Adnan Goa dan Topang Pawe ya. TP. masuk. Tapi kan ini keempat figur ini kan belum juga kita lihat. Yang kelihatan di publik ini ya memang bacaan publik dan media ya Pak IAS, kemudian hadir di pusaran itu ya Bu Indah dan Adnan mulai Jalan juga. kan gitu. Artinya yaitu yang saya katakan semakin dinamis ini arena pertarungan karena entah atmosfernya dari mana, tiba-tiba yang baterainya masih ya mulai lowbat tapi langsung tiba-tiba kencang lagi. Iya, ini yang kan, menarik. ini yang kadang publik kita agak bingung membacanya lagi. Iya. Tiba-tiba ini lagi paketnya kembali ke ini. Nah, kalau seperti itu juga kembali. Misalnya kemarin center juga diisukan antara Andi Sudirman Sulaiman berpaketan dengan Ilham Asikin yang ex-bupati Bantaeng. Itu yang kemarin center juga Sempat dibahasakan. senter tetapi tidak lama. Iya. Cepat redup itu. Mungkin hanya berapa hari aja redup, hilang di peredaran. Walaupun sempat muncul juga fotonya ya. Iya. Flyernya. Ada juga kan kemarin sempat Pak ASS ini bersama Ketua Nasdem, kemudian ada Ilham Asikin, kemudian ketemu dengan Gibran. Apakah itu juga kode bahwa akan berpaketan di pilgub nanti? Atau menurut kita ketika dua sosok tokoh ini menyatu, apa sih kelebihan menurut kita yang dimiliki Tokoh siapa nih? antara Andi Sudirman dengan Ilham Asikin? Yang notabene-nya Pawang Praja ya, Ya. lulusan Andi Sudirman, Ilham Asikin saya rasa mungkin entahlah kalau backup politik jalan ya, tetapi bagi saya melihatnya Ilham Asikin kayaknya masih lebih fokus di Bupati Bantaeng. masih ya, Iya, tidak belum siap untuk di arena pilgub. iya. Dan kemudian kemarin juga yang kita bahas ini perpaduan kekuatan-kekuatan sekarang ini, misalnya kalau head to head misalnya Ya. di Sulsel, siapa sih lawan terberat AIA ini di Sulsel? Atau lawan terberat Andi Sudirman ini nanti di Pilgub? Ya, Dani Pomanto. Ketika Dani Pomanto leading rekomendasinya dengan tagline baik untuk semua, itu pergerakannya luar biasa sistematis dan terukur. Terukur ya. Iya. Apalagi kalau Pak Dani berpaketan dengan Ibu Indah. Ya secara geopolitik dapat wilayah selatan dengan utara, artinya pembagian zona kampanye untuk masing-masing turun ke grassroots, sentuh hati rakyat, saya rasa energinya terjaga. Iya. Dan akan harmonis juga ya ketika Harmonis, mengangkat wakil perempuan, Ya, figur perempuan figur yang perempuan. saya rasa teruji juga dengan selama 2 periode memimpin Luwu Utara, dengan banyaknya juga cobaan banjir dan longsor itu gitu. Iya. Tetapi beliau tegar dan mampu melewati badai-badai itu. Iya. Saya rasa dia teruji di situ satu sisi ya memang kelihatan sangat dekat juga dengan rakyatnya, dengan style kepemimpinan yang sangat santai dan somber kan gitu. Iya. Dan sekarang kan semua partai masih proses leading Ya. komunikasi partai ya, masih terus komunikasi. Nah,
di Pilgub Sulsel ini harapan kita apa, Kak? Harapan kita ya alur proses demokrasi ini mari kita ciptakan dengan baik dan sehat, kan gitu. Bagaimana kita warga negara Indonesia, warga Sulawesi Selatan bersama-sama hadir memberi kontribusi untuk menghadirkan proses demokrasi yang sehat, Iya, iya. kan gitu. Kemudian bagaimana betul-betul mengawal proses demokrasi ini sesuai dengan aturan main yang ada. Mana? Ya, yang kemudian ya bagaimana KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas yang harus betul-betul menjalankan tugas Ya. dan fungsinya masing-masing. Dan Para figur, para calon ya silakan Anda berkampanye, membuktikan, meyakinkan publik bahwa Anda betul-betul leadership yang mampu memimpin Sulsel gitu kan. layak. Dan Anda betul-betul layak. Nah, bagaimana trik dan strategi di situ untuk kemudian seorang figur betul-betul mampu mempengaruhi halayak ramai. Ya. Gitu. Kami juga hadir sebagai media podcast politik. Tentunya kami lebih intens Ya. memberikan edukasi politik. Karena tentunya mungkin dengan edukasi politik ini masyarakat kan lebih cerdas dalam melihat politik. Ya. Bukan hanya soal uang ya, tetapi kan prestasi, kemudian bagaimana konstelasi politik, sehingga informasi-informasi politik juga kami selalu berikan kepada masyarakat Sulsel bahwa Rakyat News menghadirkan podcast politik. Terakhir, Kak, prediksi kita di Pilgub pasangan kira-kira siapa? Dani Indah, Oke. Sudirman, Fatma. Cuma dua. Cuma dua. Head to head. Head to head. Terima kasih banyak, Kak. Kita akan, dan ini bukan terakhir ya, Kak. Ya, siap. Tentunya kita akan menjadwalkan minggu Siap. depan, kita jadwalkan lagi podcast tema-tema menarik soal politik, tentunya kita akan bahas lagi. Dan terima kasih banyak Kak atas waktunya. Siap. Jadi media ini harus menjadi bagian dari instrumen demokrasi Oh, siap. untuk mensukseskan Iya. pilkada serentak kan Iya, gitu. iya. Selama sampai sekarang, sampai di Desember, full kita akan memberikan edukasi politik untuk masyarakat Sulsel. Siap. Makanya saya minta waktunya Kak Ibnu Hajar bahwa siap-siap meluangkan waktunya tanpa di Rakyat News bicara soal politik. Siap. Insya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.